kami sudah biasa mengalami rasa sakit itu. Ini bagian dari gemblengan-gemblengan sejarah bahwa sakit, ya kami nggak bisa menutup mata. Kami sangat sedih. Katanya terbiasa sakit, nangis juga akhirnya. Kita ketemu Mbak Puan ya Mas? Mas, ketemu Mbak Puan Mas? Apa habis dari sini Mas? Lebih ini di Jateng tapi kok malah Mas Kaisang gitu. Ya nggak apa-apa, Mbak Mas Kaisang. Itu mungkin dipertimbangkan nggak sih Mas Kaisang? Jadi salah satu pertimbangan juga. Oh, bagus itu. Harusnya ini Kaisang hari ini harusnya segera bertemu Mbak Puan. Kalau Mbak Puan sudah berstatement seperti itu ya bagus. Ya. Yo. Selamat datang kembali di Sudut Pandang di FYP For You Politics. Kemarin kita mendengar satu kabar di mana PKS itu menghembuskan isu yang tidak sedap, menyebut Joko Widodo nitipin anaknya Kaisang Pangarep ke PKS maksudnya, untuk didorong maju pilkada. Sontak lingkungan istana langsung membantah isu ini dan menyebutkan bahwa itu tuduhan yang tidak benar. Joko Widodo tidak cawe-cawe dan Joko Widodo tidak merekomendasikan nama anaknya ke partai manapun. Nah, ini gentle nih. Ada satu kabar di mana Kaisang Pangarep ini mendatangi langsung DPP PKS. Konfirmasi, klarifikasi atau apa nih? Langsung didatengin nih. Kita ketemu Mbak Puan ya Mas? Mas, ketemu Mbak Puan Mas? Apa habis dari sini Mas? Oke, politisi ya. Sempat kemarin sudah ngasih isu yang tidak sedap, sekarang sudah bisa senyum-senyum gitu. Didatengin sama orang yang lagi digosipin, Kaisang Pangarep. Kita baca beberapa komentar deh. Ada beberapa komentar dari netizen di video ini. Jumain, susah cari yang konsisten, semoga PDIP tetap konsisten. Nah, ini justru kita menunggu langkah dari PDIP. Katanya PDIP itu adalah partai kader. Kemarin terakhir pengen ngusungin Anies, itu kan gak konsisten. Kalau misalkan mau konsisten ya PDIP harusnya dorong lah siapa gitu yang jadi kadernya gitu ya. Kan banyak tuh ya, ada Tri Risma, ada Ahok mungkin, ada Andika Perkasa. Dimajuin aja, masa Anies kan di luar kader itu. Konsisten kan. Ada juga Purwanto Mariam, ngapain juga, haduh. Ini justru mesti dirunut dari cerita sebelumnya. Jadi cerita sebelumnya elit PKS yang bernama Abu Bakar gitu ya, itu kan apa jabatannya saya lupa. Pokok itu ada di elit PKS gitu ya. Itu menyebutkan kepada wartawan Joko Widodo itu menitipkan nama Kaisang ke PKS. Jadi ketika sudah ada isu seperti itu terus kemudian Kaisang tuh mendatangi DPP PKS itu justru gentle banget. Mau konfirmasi gitu kayaknya ya. Kemarin ngomong apa Pak? Coba diulangi kan begitu ya. Ada lagi Amnia Fadli minta didukung. Boleh, gak apa-apa. Karena toh juga PKS tidak bisa mencalonkan sendiri gitu ya kan. Kalau misalkan 18 tambah 8 berapa ya? Kursi PKS kan 18 tuh. Ditambah 8 PSI, 26. Sudah bisa. Iya. Karena kalau mau memajukan calon sendiri di Pilkada Jakarta, tidak ada yang bisa partai-partai. Mereka mesti koalisi. Nah, kalau misalkan dapat 22 kursi minimal baru bisa. Ini PKS sama PSI bisa tuh. Jadi gak apa-apa dong ya. Oh ini Puan sebut Kaisang bagus. Kita tetap bakal dipertimbangkan. berupaya untuk
tetap melakukan komunikasi dengan semua partai dan pasti setiap partai punya calon unggulan. Jadi ya kita tetap upayakan, kan waktunya masih lama, masih sampai Agustus. Nggak mau nanya soal pilkada Jateng, ini banyak banget pilkadanya. Mau nanya soal pilkada Jateng, ini kan kemarin LSI mengeluarkan rilis dan itu mengejutkan, elektabilitas Mas Kaisang itu lebih tinggi daripada Mas Pacul gitu. Mungkin ada tanggapan gitu tiba-tiba adanya nama Mas Kaisang gitu. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok malah Mas Kaisang gitu. Ya nggak apa-apa, bagus Kaisang. Itu mungkin dipertimbangkan nggak sih Mas Iya dong, Kaisang? jadi salah satu pertimbangan juga. Artinya masih ada komunikasi untuk terkait cawagup di DKI ini, masih komunikasi sama PKS untuk tidak terlalu saklek untuk Sohibul Iman atau gimana sih, Mbak Puan? Ya semua partai kan punya calonnya masing-masing, tapi komunikasi tetap kita lakukan. Kita lihat nanti pada waktunya mana yang bisa klop untuk bisa bareng-bareng. Oke, jadi ini video agak lama ya ketika Puan Maharani mengatakan Kaisang bagus di Jateng. Kalau tadi Kaisang itu sudah gentle mendatangi PKS yang kemarin menghembuskan isu yang tidak sedap, katanya Pak Jokowi itu menitipkan namanya untuk diusung di Pilkada Jakarta. Ini kemudian didorong juga nih sama Mas Gibran. Kalau sudah Puan Maharani mengatakan seperti itu, Kaisang sebaiknya datengin Puan sekalian, konfirmasi. Jangan-jangan ini politisi-politisi sedang lip service, baik-baikin omongan di depan kamera aja, biar enak gitu, padahal sedang bermanuver, ya kan? Bagus itu. Harusnya ini Kaisang hari ini harusnya segera bertemu Mbak Puan. Kalau Mbak Puan sudah berstatement seperti itu ya bagus ya. Katanya Mas Gibran juga mendukung untuk Mas Kaisang masuk ke yang pilgub dari PDI gitu. Saya mendukung statementnya Mbak Puan yang itu tadi. Kan sudah ada dukungan ke Bukovifa sama. Nggih. Kalau di pilgub Jateng sendiri dengan Itu tadi munculnya nama Mas Kaisang, apakah juga akan loh, yang memunculkan Mbak Puan, ya kan? di beberapa Statementnya Mbak Puan kan tadi. di beberapa survei kan Mas Kaisang juga muncul namanya. Oh, kalau survei saya belum melihat ya, tapi ya kalau udah ada dukungan secara lisan dari Mbak Puan itu saya kira itu sebuah kekuatan. Dan harusnya Kaisang harus segera menyambut itu. Ya. Segera ketemu Mbak Puan hari ini harusnya. Itu melihat potensi Bagus di itu. Jakarta gimana Mas kalau untuk Mas Kaisang? Jangan kan beberapa kali kan ke Jakarta juga. Kalau Kaisang jangan di Jakarta lah. Enggak, saya di Jakarta itu nggak ada hubungannya sama Kaisang. Ya? Bukan endorse ya Mas? Nggak endorse Mas Kaisang gitu. Ngapain endorse? Ngapain endorse? Kakak beradik yang lucu sekali ya. Nah ini nih didorong sama Mas Gibran. Mas Kaisang kalau sudah disebut menarik, bagus sama Mbak Puan Maharani, ya udah temuin aja sekalian gitu ya. Biar tas lah, sat-set gitu. Karena ini memang nama Kaisang Pangarep itu tinggi popularitasnya di Jawa Tengah menurut dua lembaga survei begitu. Nah, karena Jawa Tengah itu kondisi PDIP lagi tidak baik-baik saja, ya, lagi mau ambruk kayaknya kandang bantengnya, ya kan. Jadi sebuah solusi yang sangat logis ketika PDIP mencoba untuk mengusung nama besar supaya pulih gitu, luka-luka pasca Pilpres 2024 itu pulih gitu. Jangan istilahnya kepala batu kayak Hasto Kristianto gitu ya. Sekjen PDIP Hasto menegaskan bahwa PDIP telah persiapkan kadernya untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah demi menjamin eksistensi partai. Untuk itu katanya, PDIP menjalin kerjasama dengan partai lain. Kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Karena dengan cara itu eksistensi partai dan di dalam menjalankan pola pembangunan semesta berencana dipastikan kalau kader yang menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Meskipun demikian kerjasama dengan partai politik lain dilakukan dengan melihat aspek-aspek peta politik yang sangat khas di daerah. Contohnya di Bengkulu untuk calon gubernur dan wakil gubernur kami bekerja dengan Partai Amanat Nasional. Di Lampung kami baru melakukan komunikasi intens calon gubernur nantinya dari partai. Bagaimana Pilkada Jakarta? Tuh
bagaimana Pilkada Jakarta dan Pilkada Jawa Tengah lebih tepatnya. Jangan sampai kadang Banteng ini benar-benar diluluhlantakkan gitu ya. Pasca Pilpres sudah mau ambruk, udah doyong begitu, malah nggak diurusin. Jadi fokusnya ke Jawa Tengah juga nih. Jangan sampai kadang Banteng benar-benar rata dengan tanah, kan nggak asik ya. Dulu PDIP tuh raja di Jawa Tengah. Serius gitu. Ini kayaknya Hasto Kristianto tuh ketika ditanya tentang nama Kaisang, dia bilang kami akan menyiapkan kader-kader terbaik kami. Kalimat lainnya adalah Kaisang kayak PDIP nggak ada kader lain aja gitu kan. Jadi emang bener-bener kepala batu bener ini, kepala batu bener. Karena PDIP itu sudah dihukum oleh rakyat di Pilpres dengan 16%-nya itu masih tetap nyombong gitu ya. Kami punya kader-kader terbaik. Pilkada tetap akan kita sikat ya kan. Padahal survei juga sudah menyebutkan nama Kaisang itu di atas. Kemudian ada Kapolda Jateng ya, Muhammad Lutfi. Itu juga orangnya Jokowi. Nah gimana nih PDIP? Mending kalau saran saya sih bersikap seperti Puan Maharani. Lebih luas, kalem, dan juga adaptif. Mengadaptasi apa yang terjadi di lapangan. Kalau memang PDIP tidak punya kader yang cukup kuat, ya didukung kader-kader yang cukup kuat. Tapi apakah rela mendukung Kaisang Pangarep? Istana itu pusat pengambilan keputusan strategis. Ini yang disampaikan saat itu. Jadi dengan apa yang terjadi, bukan pada seberapa sakitnya. Kami sudah biasa mengalami rasa sakit itu. Ini bagian dari gemblengan-gemblengan sejarah bahwa sakit, ya kami nggak bisa menutup mata. Kami sangat sedih. Katanya terbiasa sakit, nangis juga akhirnya. Aduh, Ibu Mega tuh Akbar Faisal tuh mengawal bingung Pak ini Jokowi. nangis di sini gitu. Semua. Dan kami juga. Saya belum menghitung berapa yang di ranting-ranting itu. Ketika bertemu dengan saya. Kenapa bisa seperti ini? Saya hanya bisa memberikan penjelasan bahwa manusia bisa berubah oleh sisi-sisi gelap kekuasaan. Tetapi yang paling penting bagi PD Perjuangan bukan meratapi itu. Tapi yang penting adalah bagaimana seluruh cita-cita bangsa ini yang dibangun dengan tumpahan darah dan air mata, yang dibangun dengan peristiwa-peristiwa heroik melalui 10 November 45, tergelora semangat hubul watan minal iman. Tidak boleh yang namanya kekuasaan kemudian diselewengkan hanya karena suatu ambisi. Seorang pemimpin punya tugas mempersiapkan siapapun yang menjadi calon penggantinya. Bu Risma kita lihat. Beliau nggak berpikir bahwa penggantinya harus orang yang bisa dia kontrol. Bu Risma menyiapkan Eri Cahyadi dari bawah yang memahami seluruh falsafah kepemimpinan untuk menjadikan Surabaya sebagai kota yang hijau. Jadi lega. Wih, ini menarik nih. Karena ada analisa yang lain dari Hasan Nasbi menyebutkan bahwa justru Risma itu muncul karena ada politik dari lingkaran PDIP di Jawa Timur untuk melanggengkan kekuasaan. Jadi Bambang DH waktu itu yang orang PDIP, dia tidak bisa lagi maju menjadi wali kota, istilahnya gitu ya. Nah, kemudian ada ide untuk menjadikan Risma itu wali kota dan Bambang DH-nya yang jadi wakilnya. Dalam arti dengan tujuan itu Risma yang dijadikan boneka gitu. Waktu itu ceritanya begitu. Nah ini beda nih sama Hasto nih. Termasuk juga beda ketika dia bilang kami sudah terbiasa disakiti. Tapi nangis. Kemarin Mbak Puan mau mengusung Pilgub Jateng gimana Mas? Ya nggak apa-apa, kami hargain semua yang mau mengusung kami, tapi baik lagi ya, Jawa Tengah ini kan provinsi yang cukup besar, masalah kompleks, butuh pemimpin yang bisa menyelesaikan semua masalah yang ada. Oke, itu dia. Komentar dari Kaisang tentang apa yang disebut Puan Kaisang bagus ya. Ya bagus gitu. Tidak merespon oke atau oke iya saya mau atau enggak gitu ya. Tapi ya bagus boleh. Gimana? Kalau saya lihat risetnya Indikator Politik Indonesia kemarin rilis,
apapun kata orang mengenai Pak Jokowi, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi masih 77. Sekian persen. Nggak turun ya? Iya. Turun cuma 3%. Ya, makanya kan kemudian kalau ada yang mengatakan ini saatnya revolusi, ya ini adalah puncak kejahatan atau kegelapan demokrasi. Setelah ini akan revolusi, gitu. Kan gagal semua karena tidak didasarkan kepada realita sosial dan akal sehat. Dari dulu saya itu paling ketawa-ketawa itu lihat orang-orang yang ngomong revolusi, Jokowi jatuh. Iya, AF tuh pernah ngomong, AF lagi nih. Soalnya dia nggak mau terima tantangan ya, sebagai saintis ya. Terus ya. Apa dia bilang itu ada 5 kesalahan atau 5 masalah. Iya, ada. Iya kan? Dibuat satu-satu gitu. 5 krisis. Iya. 5 krisis ya, ada krisis elektoral, ada krisis legitimasi apa gimana gitu. Yang krisis elektoral ya gagal menang. Ya kan? Kalah. Ternyata kan menang. Sayang banget nih. Mas saya nggak jawab tantangan saya ini. Kalau enggak, udah terima alpat nih kita nih kan. Iya. Itu. Supaya ingat lagi ya. Waktu itu saya bilang kan, kalau nggak jawab tantangan saya, kemungkinan cuma 2. Kalau nggak bokeh, nggak percaya dengan data sendiri. Habis itu kita revisi kan. Kasih buku. Diganti kan taruhannya alpat kan dengan buku kan, pasti bisa beli buku kan. Berarti kalau nggak jawab juga kan nomor 2 kan, nggak percaya dengan data sendiri kan. Lo pada hari ini terbukti kok data EF itu ngawur kok. Iya, betul. Ngawur, bukan cuman 0-2 menang, tapi sekali putaran. Iya. Betapa jauhnya omongan EF itu dengan realita yang terjadi kan. Iya. Dia kan mengatakan juga, Pak Jokowi ini udah krisis ini. Mana krisis? Mana krisis? Ya, sekarang kita lihat tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi masih 77%. Itu yang saya heran, Bung. Saya kan kepuasan saya lanjut, Bang. Kepuasan penerimaan kepada keputusan MK 75%. Kepuasan kepada KPU masih di atas 70% juga, 70 berapa gitu. Silakan dilihat sendiri datanya. Jadi antara persepsi masyarakat dengan persepsi elit ini ada kesenjangan, Bang. Kesenjangan. Kalau dikatakan ini pemilu terburuk, ini masyarakat marah dan masyarakat mana? Semenjak quick count, semenjak penetapan hasil, semenjak ketetapan KPU, kita lihat kan masyarakat baik-baik saja. Kalau dikatakan problem di masyarakat, pembelahan di masyarakat, saya bilang 2019 lebih parah. Iya. Lebih parah. Sekarang ini pembelahan itu di elit aja. Di elit aja. Antara elit yang faktual dan data dengan elit omon-omon, halusinasi dan imajinasi itu. Oke. Itu dia M. Kodari ya, yang kemudian mencoba untuk membuktikan bahwa memang tingkat kepuasan masyarakat lewat hasil survei itu bukan cuman data yang ngawur gitu. Terbukti memang beberapa survei yang tidak atau beberapa klaim yang tidak berdasar itu, yang menyebut survei itu tidak valid, akhirnya memang kebukti nih kepuasan pada Jokowi tinggi dan juga Prabowo Gibran menangnya telak juga gitu. Waktu itu kalau tidak salah masa Pilpres tuh yang paling nolak sama hasil survei itu kubu 03. Dan kejadian 16% beneran, ya kan? Oke, segitu dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, ciao.